Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami akan membawakan materi terkait manfaat dan hambatan dari sistem informasi keperawatan. Sistem informasi keperawatan sendiri berkembang di rumah sakit yang berbasis komputer sejak akhir dekade ke-80-an. Namun, tampaknya komputerisasi di instansi rumah sakit kurang mendapatkan hasil yang cukup memuaskan bagi semua pihak. Sedangkan sistem informasi keperawatan merupakan kombinasi dari ilmu komputer, informasi, dan keperawatan yang disusun untuk mempermudah manajemen, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan asuhan keperawatan. Untuk sebagian besar perawat, penggunaan PIK telah memberikan semangat baru melalui pengenalan catatan pasien elektronik serta penggunaan sumber daya klinis yang memerlukan komputer atau perangkat digital lainnya. Dan meskipun sekarang dapat diamati bahwa semakin sulit untuk mempraktikkan kesehatan modern tanpa teknologi informasi. Namun teknologi tersebut dalam bidang keperawatan ini masih sangat relatif baru. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almalika Setia dengan NIM 2330046. Nah, selanjutnya mengenai pemanfaatan dari sistem informasi itu sendiri, khususnya dalam dunia keperawatan. Nah, ternyata banyak banget loh manfaat dari kemajuan sistem informasi maupun teknologi terhadap keperawatan. Di antaranya, yang pertama, manajemen tentunya menjadi lebih efektif dengan pemanfaatan teknologi yang tersedia. Yang kedua, penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif. Nah, nantinya ini bisa untuk mengurangi biaya yang keluar. Yang ketiga, meningkatnya program rencana yang telah direncanakan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang keempat, untuk meningkatkan pendaya gunaan perawat. Karena semestinya waktu perawat itu lebih banyak dengan pasien dan lebih sedikit di nurse station. Nah, teman-teman tahu ya, dulu ketika masih menggunakan cara yang manual, diantaranya seperti pendokumentasian, pelaporan, diagnosis, dan lain-lain itu masih menggunakan buku yang bertumpuk-tumpuk dan juga kertas yang berim-rim. Nah, perawat jadi banyak menghabiskan waktu di situ kan, di nurse station. Nah, ini berarti pengimplementasian dari kompetensi yang dimiliki oleh perawat itu menjadi tidak maksimal ya teman-teman. Berikutnya, yang kelima, dokumentasi dari keperawatan atau pendokumentasian yang dilakukan oleh perawat menjadi serba otomatis. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan pengefisiensi waktu yang harus dilakukan perawat ya. Seperti kata dosen saya, kita harus menjadi perawat yang efisien dan juga efektif. Dengan demikian, satu lagi manfaat dari kemajuan sistem informasi dan tidak kalah penting adalah kualitas pelayanan dari perawat maupun pelayanan kesehatan tersebut itu dapat diukur. Nah, gimana cara mengukurnya? Ini bisa dilihat dari seberapa majunya teknologi yang digunakan dan seberapa kompetennya kinerja tenaga kesehatan dalam penguasaan teknologi yang tersedia di rumah sakit tersebut. Keuntungan sistem informasi keperawatan. Yang pertama itu ada standarisasi, terdapat pelopor data klinik yang standar, mudah dan cepat diketahui. Lalu yang kedua itu ada accessibility, legibility, mudah membaca dan mendapat informasi klinik dari pasien dalam satu lokasi. Lalu yang ketiga itu ada kualitas, meningkatkan kualitas informasi klinik dan sekaligus meningkatkan waktu perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Selanjutnya ada kekurangan sistem informasi keperawatan. Yang pertama itu ada redundansi data. Pencatatan data yang berulang menyebabkan duplikasi data sehingga kapasitas yang diperlukan membengkak dan pelayanan menjadi lambat. Yang kedua itu ada integrated data. Penyimpanan data yang tidak terpusat menyebabkan data tidak sinkron. Informasi pada masing-masing bagian mempunyai asumsi yang berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga itu ada terlambatnya informasi. Dikarenakan dalam penyusunan informasi harus direkap secara manual, maka penyajian informasi menjadi terlambat dan kurang dapat dipercaya kebenarannya. Hambatan sistem informasi keperawatan itu dibagi menjadi 3 bidang, yaitu ada bidang infrastruktur, ada bidang manajemen, sama bidang sumber daya manusia. Masuk ke dalam bidang infrastruktur itu bisa terjadi karena keterbatasan jumlah unit yang kurang memadai, sumber energi listrik yang belum bisa menjangkau ke semua daerah. Sedangkan dalam hambatan bidang manajemen itu bisa terjadi karena ada kurangnya staf atau petugas, terus bahkan unit kerja khusus menangani bidang data atau komputerisasi. Yang terakhir itu ada hambatan di bidang sumber daya manusia, yang bisa diartikan dari banyaknya staf yang belum maksimal dalam mengoperasikan komputer, kemampuan operasionalnya itu didapat dari pembelajaran sendiri, sehingga tidak maksimal.
Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi hambatan pada sistem informasi di bidang keperawatan ini? Jadi, yang pertama itu kita harus memastikan ketersediaannya dana. Dan juga kita harus memastikan sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan pemeliharaan pada sistem informasi keperawatan ini. Nah, yang kedua itu kita harus memberikan pelatihan. Maksudnya pelatihan itu pelatihan yang memadai, kepada perawatan untuk menggunakan sistem informasi ini dengan efektif. Nah, selanjutnya itu kita harus membuat kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan penggunaan sistem informasi ini. Nah, termasuk juga terkait masalah privasi dan juga keamanan data. Nah, selanjutnya yang keempat itu kita harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja pada sistem informasi ini. Nah, yang kelima itu kita harus melakukan pemilihan pimpinan organisasi. Perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap implementasi penggunaan sistem informasi keperawatan. Jadi kesimpulan dari video yang telah kami jelaskan yaitu manfaat dan hambatan sistem informasi ini ialah penggunaan sistem informasi keperawatan telah memberikan manfaat signifikan bagi perawat dan pasien di rumah sakit maupun puskesmas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan keperawatan. Namun, manfaat tersebut belum optimal karena beberapa hambatan seperti kelengkapan perangkat, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala lainnya. Dalam pengaplikasian sistem informasi tersebut, kelebihan sistem informasi keperawatan berbasis komputerisasi meliputi kemampuan memperoleh informasi dengan cepat, namun terdapat juga kekurangan seperti potensi kebocoran data pasien dan resiko lainnya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja lewat HP itu memang sangat simpel ya, tapi di rumah sakit itu sudah menerapkan yang namanya wearable technology. Wearable technology itu apa sih? Wearable technology itu adalah alat yang bisa dipakai sehari-hari yang dapat digunakan di tubuh. Contohnya itu seperti smartwatch yang dapat memantau aktivitas fisik, detak jantung, dan gula darah, dan lain-lain. Tentunya, fasilitas kesehatan harus memfasilitasi pelatihan teknologi terbaru secara komprehensif atau menyeluruh, dan mungkin bisa memperlihatkan secara langsung ya pemanfaatan dari teknologi terbaru tersebut kepada tenaga medis maupun staf, sehingga tenaga medis maupun staf ini bisa terlibat dan mengimplementasikan dengan baik ke depannya. Mengingat ini adalah teknologi, jadi mungkin saja terjadi masalah dalam proses adaptasi dari tenaga medis maupun staf dengan teknologi tersebut. Nah, jadi fasilitas kesehatan harus bisa memberikan dukungan teknis yang memadai sehingga tenaga medis dan staf ini bisa terus didongkrak naik dan terus bisa menguasai teknologi terbaru ke depannya. Kira-kira nih kalau misalkan sistem informasi ini di suatu perusahaan mengalami kegagalan atau gangguan, apa yang bakal terjadi sih? Nah, jelas itu kegagalan sistem informasi akan mengaruh ke operasional tempat perusahaan itu sendiri, bahkan produktivitasnya menurun, bahkan kehilangan data-data penting. Terus akan bisa melibatkan kerugian finansial dan mempengaruhi reputation di suatu perusahaan itu. Bagaimana peran manajemen dalam mengatasi hambatan di sistem informasi keperawatan? Yang pertama itu ada memperjelas garis komando atau menugaskan penanggung jawab divisi untuk mengarahkan divisi. Yang kedua itu memberikan fasilitas yang mendukung berjalan kerjanya sistem informasi. Yang ketiga ada memberikan pelatihan yang cukup kepada seorang atau lebih teknisi yang profesional. Yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan kerja yang memadai bagi divisi
sistem informasi dari keperawatan itu sendiri. Terima kasih. Jelas dong, misalnya ada kegagalan pada sistem informasi. Nah, ini akan berpengaruh kepada operasional tempat itu sendiri, seperti produktivitasnya itu menurun, bahkan bisa juga kehilangan data-data penting. Dengan demikian bisa mengakibatkan kerugian finansial. Nah, kerugian finansial ini sangat mempertaruhkan reputasi tempat kerja tersebut, gitu ya.